Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvida Karsyah Yoga, NIM 2032100025 dari kelas PGMA. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ulumul Hadis. Nah, teman-teman, Ulumul Hadis itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang artinya ilmu. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah berbentuk jamak dari ilm yang artinya ilmu. Nah, sedangkan hadis menurut kalangan para ulama adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Diterangkan pada buku Daras Ulumul Hadis karya Dr. Andes Haji Muhammad Yahya, ulumul hadis dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari atau membahas seputar hadis berdasarkan sabda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut As-Suyuti dalam kitab Tadrib Al-Rawi fi Syarh Taqrib Al-Nawawi, ulumul hadis adalah ilmu yang dijadikan pedoman untuk mengetahui keadaan sanad dan matan sahih tidaknya suatu hadis. Dan beliau pun juga membagi ulumul hadis menjadi dua macam, yakni riwayah dan dirayah. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ulumul hadis. Sebelum terhimpun dalam kitab-kitab seperti sekarang, hadis dulu diajarkan dan diriwayatkan melalui lisan dan hafalan, sesuai dengan keadaan masyarakat Arab saat itu yang memiliki daya hafal yang sangat kuat. Tapi bukan berarti kegiatan penulisan hadis ini tidak ada sama sekali. Sejak dulu sudah banyak sahabat yang mengumpulkan hadis dengan mencatatnya, meskipun hanya untuk kepentingan pribadi. Namun pada masa di antara wafatnya Rasulullah hingga diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, terjadilah banyak pemalsuan hadis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menentu. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul bentuk-bentuk hadis. Apakah itu bentuk-bentuk hadis? Bentuk-bentuk hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan pernyataan dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada pula bentuk-bentuk hadis, yaitu ada 5. Yang pertama, hadis qauli atau bisa disebut perkataan. Yang kedua yaitu hadis fi'li atau perbuatan. Yang ketiga, hadis takrir atau ketetapan. Yang keempat adalah hadis hammi atau keinginan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah hadis ahwali atau hal iwal. Berikut ini dan setelahnya baiklah, mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu hadis qauli. Hadis qauli itu adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tujuan, berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, syarak, peristiwa, dan kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, ataupun akhlak. Dan selanjutnya adalah hadis fi'li. Pengertian hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis fi'li ini terdapat berita tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi anutan
perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi seluruh umat Islam untuk mengikutinya. Yang selanjutnya adalah hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul kehujaan hadis. Apakah itu kehujaan hadis? Kehujaan hadis adalah keberadaan hadis itu sendiri sebagai sumber pokok ajaran dalam agama Islam. Dan hadis merupakan pedoman kedua bagi seluruh umat Islam setelah Al-Quran. Jika kita diwajibkan untuk iman kepada Al-Quran, maka secara otomatis kita juga harus atau wajib untuk mengimani al-hadis, sebab kedudukan al-hadis sebagai bagian dari ajaran agama Islam merupakan bayan atau penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal ataupun global. Ayat-ayat Al-Quran sendiri pun telah cukup menjadi alasan yang pasti tentang kebenaran al-hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Untuk itu, berikut beberapa dalil yang bisa kita jadikan sebagai pegangan atau dasaran dalam Islam. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran tentang keharusan mengimani semua yang bersumber dari Nabi kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Di antaranya sebagai berikut. 1. Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah milih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan pada para rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surat Ali Imran ayat 179. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis. Hadis pada zaman Rasulullah SAW dikenal dengan Asr al-Wahyi wa al-Takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Dan dalam keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya pun dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para seluruh sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Selanjutnya yaitu penulisan hadis masa Rasulullah SAW dan Khulafa Rasyidin. Sa'ad bin Ubaidah al-Ansar pernah memiliki himpunan hadis Rasulullah SAW. Ibnu Hajar memastikan bahwa beliau adalah salah seorang penulis zaman jahiliyah. Putranya pun meriwayatkan hadis dari catatannya tersebut. Al-Bukhari mengatakan bahwa catatan itu adalah salinan dari catatan Abdullah bin Abi Aufa yang menulis sendiri hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan berikutnya adalah hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar
Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini pun juga disebut dengan masa sahabat besar. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul masa kodifikasi hadis. Masa kodifikasi hadis merupakan periode pertama sejarah dan perkembangan hadis. Dan masa ini pun cukup singkat, hanya 23 tahun lamanya, dimulai sejak tahun 13 sebelum Hijriah, ataupun yang berketepatan dengan 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan 632 Masehi. Saat itu hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para sahabat Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat pada masa itu belum merasa ada urgensi untuk melakukan penulisan hadis-hadis Nabi, mengingat Nabi SAW masih muda untuk dihubungi dan dimintai keterangan-keterangan tentang segala hal yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah keseharian umat Islam. Nah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah teman-teman, apakah itu ilmu mustalah hadis? Ilmu mustalah hadis adalah yaitu ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad ataupun silsilah dan matan sebuah hadis untuk menentukan apakah dia valid atau tidak. Objek kajinya adalah sanad dan matan sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu pembagian hadis dari segi kualitas. Apakah itu hadis sahih? Para ulama biasanya menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata sakim, atau yang berarti sakit. Maka hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat dan benar, sah, sempurna dan tidak sakit. Secara istilah menurut Subhi al-Salih, hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit hingga bersambung kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz atau kejanggalan ataupun ilat atau cacat. Nah selanjutnya yaitu pembagian hadis sahih ada dua. Yang pertama hadis sahih li zatih, dan yang kedua adalah hadis sahih li ghairi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul pembagian hadis dari segi kuantitas. Pembagian hadis bila ditinjau dari kuantitasnya, perawinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Untuk hadis mutawatir juga dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu mutawatir maknawi dan mutawatir amali. Sedangkan hadis ahad dibagi menjadi dua macam, yaitu mansur dan ghairu mansur. Sedangkan ghairu mansur dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu aziz dan ghairu aziz. Sedangkan hadis bila ditinjau dari segi kualitas, hadis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul hadis dhaif dan macam-macamnya.
Yang termasuk dalam hadis dhaif yang disebabkan karena ketidakmutasilan sanad adalah yang pertama yaitu hadis mursal. Apakah itu hadis mursal? Mursal artinya terlepas atau bebas dari ikatan. Dan selanjutnya adalah hadis munqati. Apakah itu hadis munqati? Munqati artinya terputus sebagai lawan dari kata bersambung. Yang ketiga adalah hadis mu'dhal. Apakah itu hadis mu'dhal? Hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah hadis mudallas. Apakah itu hadis mudallas? Secara etimologi hadis kata tadlis berasal dari akar kata al-dalas yang berarti al-zumlah atau kezaliman. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul hadis maudhu. Apakah itu hadis maudhu? Menurut bahasa, kata maudhu adalah isim maf'ul dan fi'il madi wada'at mudhari'nya yada dan mempunyai banyak arti. Sesuai menurut konteks dari kalimat itu sendiri, antara lain menggugurkan iskat seperti artinya menggugurkan jinayah daripadanya. Ada kala pun bermakna meninggalkan dan ada pula yang bermakna memalsukan, contohnya artinya si fulan membuat-buat atau mereka kisah ini. Sedangkan menurut istilah hadis maudhu atau ulumul hadis, sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa ahli seperti halnya Muhammad Ajat Al-Khatib, Hasbi As-Siddiqi, dan Subhi As-Salih adalah sebagai berikut. Muhammad Ajat Al-Khatib menjelaskan yang artinya sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW secara bohong dan dusta, padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan atau mengajarkan dan menyetujuinya. Yang kedua yaitu Hasbi As-Siddiqi beliau mengatakan bahwa hadis maudhu adalah hadis dibuat-buat, yakni hadis yang dianggap cacat disebabkan kedustaan para rawi. Yang ketiga, Subhi As-Salih, beliau mendefinisikan bahwa hadis maudhu itu adalah yang artinya hadis maudhu adalah berita yang diciptakan oleh para pembohong, mereka dinisbahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul ilmu al-jarh wa ta'dil. Apakah itu ilmu al-jarh dan ilmu al-jarh wa al-ta'dil? Menurut bahasa, kata al-jarh merupakan masdar dari kata jaraha yajrahu jarahan yang artinya melukai atau terkena luka pada badan atau menilai cacat yang artinya yaitu kekurangan. Sedangkan menurut istilah dari Muhammad Ajat Al-Khatib yang artinya menampakkan suatu sifat kepada rawi yang dapat merusak keadilannya atau merusak kekuatan hafalan dan ketelitian serta dapat menggugurkan riwayatnya dan menyebabkan riwayatnya ditolak. Sementara itu, ta'dil berasal dari kata al-adl yang artinya keadilan, yaitu artinya menilai adil kepada si periwayat atau membersihkan periwayat dari kesalahan atau cacat. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul para perawi hadis dan karya-karyanya. Siapa saja sih para perawi hadis tersebut? Yaitu yang pertama Imam Bukhari dengan kitab sahihnya.
Dan yang kedua yaitu Imam Muslim dengan kitab sahihnya. Dan yang ketiga yaitu Imam Abu Dawud dengan kitab Sunan. Dan yang keempat Imam Al-Tirmzi dengan kitab Sunan. Yang kelima Imam An-Nasai dan dengan kitab sanadnya. Dan selanjutnya adalah Ibnu Majah dan kitab sunannya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ilmu Takhrij al-Hadis Teoritik. Apakah itu tahrij? Kata tahrij berasal dari bahasa Arab, mendapat tasydid pada huruf ra yang di situ adalah ain, fi'il menjadi yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Demikian pun juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkan, dan al-makhraj artinya tempat keluar. Dan itu juga bisa berarti penyatuan dua hal yang saling bertentangan. Dan selain itu, tahrij juga bisa memiliki arti sama dengan al-istinbat atau yang berarti mengeluarkan, al-ta'drib yang berarti meneliti, dan al-taujih yang berarti menerangkan. Maknanya juga bisa dari makna al-ikhraj yang sama dengan al-ibras menjelaskan, dengan al-ibras yang artinya menjelaskan, dan al-idhar yang berarti menampakkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Inkar Sunnah. Nah, apakah itu inkar sunnah? Inkar sunnah yaitu kata inkar. Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar berasal dari kata Arab atau agar kata Arab yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, dan menolak apa saja yang terjadi, apa saja yang tidak tergambarkan dalam hati. Sedangkan pengertian dari inkar al-sunnah secara terminologi antara lain disebut dalam ensiklopedi Islam, yaitu orang-orang yang menolak sunnah atau hadis Rasulullah SAW sebagai hujjah dan sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.